Baik anak-anak, karena sudah 8 lebih 11 menit, mari kita mulai ya. Oke, presentasi Bu Siska sudah terlihat layarnya? Sudah ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kelas 4B semuanya. Pagi, luar biasa. Ya, pagi, kelas 4B. Hebat ya, luar biasa, boleh. Nah, semangatnya harus tetap dijaga ya, meskipun di masa pandemi kita harus tetap semangat. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik ya? Hari ini semuanya puasa? Puasa ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Siska tidak lupa dan tidak hentinya mengingatkan anak-anak semuanya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Iya. Yang pertama apa anak-anak? Mencuci tangan, pintar. Terus yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa dulu ya anak-anak ya. 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 Oke, sudah selesai berdoa. Terima kasih Dewan sudah dipimpin berdoa. Nah, sekarang kita lanjutkan. Coba perhatikan gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa ya anak-anak? Hutan. Iya benar, ini gambar hutan ya. Di dalam hutan ada apa ini? Pohon. Ada pohon, ada tanaman. Nah, sekarang pertanyaan dari Bu Siska. Apakah tumbuhan termasuk sumber energi? Ya, termasuk ya. Ya, benar sekali. Mengapa tumbuhan bisa disebut sumber energi anak-anak? Karena tumbuhan bisa menghasilkan manfaat yang sangat apa anak-anak? Iya, sangat besar. Iya betul, manfaatnya sangat banyak ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi hari ini nanti kita akan belajar tentang yang pertama, menjelaskan pengertian sumber energi. Yang kedua, menganalisis jenis sumber energi. Yang ketiga, memberikan contoh sumber energi. Kemudian yang keempat, membuat pertanyaan untuk wawancara. Nah, itu ya. Nanti kita belajar 4 poin ini, anak-anak. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi ke materi, mari kita bernyanyi bersama. Kita gencar membela yang benar. Kita gencar hak kita diserang. Sambil bernyanyi ya. Mengusir penyerang. Mati serentak, tentu kita menang. Bergerak, serentak, menentang, terkam. Gentar, menyerang, majulah, menang. Kompak, tepuk semangat. Semangat.
Ya, tepuk tangan buat kita semua. Oke, yang pertama kita akan membahas sumber energi ya anak-anak. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira ini gambar apa? Ada yang tahu? Tambangan. Ya boleh. Pertambangan, tempat menghasilkan minyak bumi dan gas alam. Biasanya terdapat di laut lepas. Oh, kalian pernah lihat ini di internet? Gak pernah, Bu. Belum pernah. Gak pernah. Oh iya, ini dilihat ya. Ini namanya itu penghasil minyak bumi. Nah, minyak bumi termasuk sumber energi atau tidak, anak-anak? Termasuk? Ayo, termasuk ya, minyak bumi termasuk sumber energi. Nah, apakah yang dimaksud dengan sumber energi? Ada yang tahu apa itu sumber energi? Ya, kita bahas bersama ya. Sumber energi itu segala sesuatu yang dapat menghasilkan apa, anak-anak? Energi. Ya, jadi itu ya. Nah, benar. Jadi sumber energi itu segala sesuatu atau segala benda, segala makhluk hidup yang dapat menghasilkan energi. Itu ya, anak-anak. Diingat-ingat ya pengertian dari sumber energi. Jadi semua yang ada di bumi ini, yang ada di lingkungan sekitar kita, yang bisa menghasilkan apa tadi? Iya, yang bisa menghasilkan energi. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana contoh pemanfaatan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kira-kira anak-anak pernah memanfaatkan air? Ya, setiap hari ya. Air termasuk sumber energi atau tidak? Iya, termasuk ya. Nah, coba disebutkan contoh satu saja ke Bu Siska. Contoh pemanfaatan air dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber energi. Iya, untuk mandi, benar. Terus untuk apa anak-anak ini? Minum, iya. Untuk itu ya, dibikin air minum. Nah, terus selain itu dibuat apa? Selain mandi, air minum, untuk iya, mencuci bisa, memasak juga bisa ya. Jadi banyak sekali manfaat air ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Mengapa sumber energi harus digunakan secara bijak? Kira-kira bagaimana? Iya, benar sekali. Iya, benar. Benar Dek Huan sama iya, Dek Faiz, Dek Rizky Aji sama Dek Huan ya tadi, supaya energi tidak cepat habis. Iya, benar. Pinter. Nah, sekarang perhatikan slide Bu Guru. Nah, ini ada jenis-jenis sumber energi anak-anak. Ada dua. Coba yang pertama dibaca. Dek Dira, coba Dek Dira. Iya, sumber energi dapat diperbarui. Yang bawahnya Dek Dira ini? Iya, betul sekali. Jadi yang pertama itu jenisnya ada sumber energi yang dapat diperbarui. Nah, sumber energi yang dapat diperbarui itu sumber energi yang tidak akan habis walaupun dipakai secara terus-menerus. Nah, coba jenis yang kedua dibaca. Rizky bagus ya. Tidak dapat diperbarui. Ya, pengertiannya sumber energi yang akan
habis karena tidak dapat diperbarui. Iya, benar sekali ya. Jadi sumber energi yang kedua itu ada yang tidak dapat diperbarui. Nah, mengapa tidak dapat diperbarui? Karena sumber energi itu akan habis. Karena tidak bisa didaur ulang ya. Nah, sekarang Bu Siska tampilkan contohnya. Contoh sumber energi yang dapat diperbaharui. Coba dibaca Dek Huan, ya Dek Huan. Yang dapat diperbarui apa saja? Air, matahari, hewan, dan tumbuhan. Iya, pintar. Ada air, ada matahari, ada hewan, ada tumbuhan. Coba kita ambil salah satu contoh ya anak-anak. Tumbuhan. Mengapa tumbuhan dapat diperbaharui? Coba. Karena tumbuh dan Bisa habis. iya, karena tidak bisa habis. Iya benar. Karena tumbuhan itu tumbuh ya. Jadi kalau tumbuhannya tuh ada biji, kalian tahu biji kan? Nah, bijinya nanti bisa ditanam lagi. Bijinya nanti bisa ditanam lagi, bisa tumbuh lagi menjadi tumbuhan yang baru. Ya. Iya, pintar. Nah, sekarang lanjut contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Coba dibacakan, Rizky Aji. Batu bara, gas alam, minyak tambang. Iya, pintar. Jadi contohnya ada batu bara, gas alam, minyak bumi, dan hasil tambang. Itu semuanya tidak bisa diperbarui anak-anak. Nah, jadi misal kita menggunakan gas alam secara terus-menerus. Nah, nanti lama-lama gas alamnya akan habis karena gas alam itu tidak bisa didaur ulang. Iya, benar sekali. Oke, sudah paham ya anak-anak ya contoh-contoh sumber energi yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sekarang perhatikan gambar dari Bu Siska ini. Nah, ini contohnya tadi anak-anak. Yang pertama kan sumber energi yang dapat diperbarui. Nah, ini ada gambar apa anak-anak? Air ya, iya air dapat diperbarui. Terus gambar yang kedua gambar apa ini? Tanah, Tanah, pintar. Iya. Terus gambar yang ketiga gambar apa? hutan, Hutan. Iya benar hutan. Di dalam hutan ada tumbuh. Iya, ada tumbuh-tumbuhan, ada daun, ada pohon. Nah, itu dapat diperbarui. Nah, sekarang slide selanjutnya. Ini gambar sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Ini ya. Nah, ini ada batu bara. Terus yang kedua gambar apa anak-anak? minyak bumi, Iya, minyak bumi yang ini ya. Minyak bumi yang besar ini. Nah, ini minyak bumi. Kalau ini apa? Gas alam ya. Iya, ini gas alam, ini minyak bumi, terus yang ini batu bara. Nah, sudah paham anak-anak? Sudah ya. Nah, sekarang Bu Siska lanjutkan. Nah, ini kira-kira gambar apa ini anak-anak background dari Bu Siska ini? Iya, matahari. Nah, matahari merupakan sumber energi yang terbesar bagi bumi. Energi matahari tidak akan pernah habis digunakan. Nah, sekarang pertanyaan dari Bu Siska. Bagaimana manfaat energi matahari bagi kehidupan manusia? Coba, ada yang bisa memberi contoh? mengeringkan baju, Oh iya, benar. Mengeringkan baju. Nah, selain itu, manfaat energi matahari untuk kita berjemur ya. Iya, kita berjemur di masa pandemik ini kita membutuhkan energi matahari atau tidak? Iya, membutuhkan ya. Jadi fungsi yang kedua bisa digunakan untuk berjemur. Nah, terus masih banyak lagi ya. Kira-kira untuk tumbuhan, energi matahari digunakan untuk apa ya?
Untuk mengeringkan ikan. mengeringkan ikan bisa. Ya, itu juga membutuhkan energi matahari. Nah, contohnya untuk bagi tumbuhan, kira-kira ada yang tahu? Untuk membantu proses fotosintesis. Ada yang pernah dengar? Iya, itu merupakan Buat makanan. iya, pinter device untuk proses membuat makanan bagi tumbuhan ya. Nah, itu membutuhkan energi matahari juga. Nah, di sini matahari ada fungsinya atau manfaatnya bagi manusia, bagi alam, bagi hewan, dan bagi apa ini? Tumbuhan. Iya. Nah, sekarang Bu Siska ada video anak-anak. Nah, ini ada video manfaat sumber energi matahari. Nanti kita simak bareng-bareng ya. Manfaat sumber energi matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan energi panas yang bermanfaat bagi manusia, tumbuhan, hewan, dan alam. Kita simak manfaat sumber energi matahari melalui peta pikiran berikut ini yuk. Manfaat sumber energi matahari bagi manusia. Energi panas dari matahari dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan benda basah. Misalnya mengeringkan pakaian basah setelah dicuci, serta mengeringkan makanan seperti kerupuk dan ikan asin. Energi panas dari matahari dapat membantu proses pembuatan garam. Energi panas dari matahari menguapkan air laut yang ada di tambak garam, kemudian air laut akan mengkristal menjadi garam. Energi cahaya dari matahari bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Energi cahaya dari matahari dapat mengubah provitamin D di dalam tubuh menjadi vitamin D yang berguna untuk kesehatan tulang. Energi cahaya dari matahari bermanfaat sebagai sumber energi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi listrik yang berasal dari PLTS dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif untuk menggantikan sumber energi berbahan bakar fosil. Energi panas dari matahari bermanfaat sebagai penghangat tubuh. Misalnya pada bayi. Suhu tubuh pada bayi mudah mengalami perubahan. Nah, energi panas dari matahari ini dapat menghangatkan tubuh bayi. Manfaat sumber energi matahari bagi tumbuhan. Energi cahaya dari matahari membantu proses pertumbuhan tumbuhan. Tumbuhan yang terkena cahaya matahari lebih maksimal dalam menghasilkan makanan untuk proses pertumbuhannya. Sehingga tumbuhan akan memiliki daun yang tebal, hijau, dan tumbuh subur. Energi cahaya dari matahari membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Daun akan menyerap cahaya matahari, kemudian diproses untuk menghasilkan sumber energi bagi tumbuhan dan menghasilkan oksigen. Energi cahaya dari matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk membantu proses penguapan air oleh stomata. Proses penguapan air pada tumbuhan berfungsi untuk mengatur suhu tumbuhan. Semakin tinggi intensitas cahaya matahari, semakin banyak pula uap air yang keluar. Manfaat sumber energi matahari bagi hewan. Nah, ini manfaat bagi hewan. Cahaya dari Disimak ya anak-anak ya. bermanfaat sebagai sumber vitamin D pada hewan. Vitamin D dari matahari berguna untuk menjaga kesehatan tulang hewan secara alami.
manfaat bagi alam. Cahaya dari matahari dapat menjadi sumber penerangan bagi bumi. Nah, menjadi sumber penerangan ya. Karena sinar matahari akan menjadi terang. Tanpa adanya cahaya matahari, bumi akan terlihat gelap. Energi panas dari matahari dapat menjadi penghangat suhu bumi. Daerah yang terkena panas matahari yang cukup dapat dihindari oleh makhluk hidup. Energi panas dari matahari dapat membantu proses pengangatan pada siklus air. Panas dari matahari yang sampai ke bumi dapat memanaskan air di lautan sehingga menghasilkan uap air. Uap air akan naik hingga membentuk awan. Selanjutnya, awan tersebut akan menghasilkan titik-titik air atau hujan yang jatuh ke laut. Nah, ini ya anak-anak ya, manfaat sumber energi bagi siapa saja tadi? Bagi yang pertama, iya, bagi alam, bagi manusia, bagi hewan, dan bagi tumbuhan. Nah, bagaimana video tadi anak-anak? Seru atau tidak? Seru ya, kalian jadi paham ya manfaat sumber energi bagi manusia. Ada banyak ya tadi. Terus bagi hewan, bagi tumbuhan, bagi alam. Tadi contoh pemanfaatan sumber energi bagi hewan apa anak? Iya, penghangat tubuh hewan ya. Hewan apa tadi? Hewan buaya ya. Iya, terus untuk bagi alam coba contohnya manfaat sumber energi bagi alam. Menerangi bumi jika Iya, pintar. Iya, benar ya, Dewan. Menerangi bumi ya ketika gelap ya, kayak ada siang, kemudian ada malam. Jadi bagian matahari ada yang siang. Kalau siang hari terkena cahaya matahari atau energi matahari. Terus kalau malam tidak terkena cahaya matahari. Nah, bagi manusia tambah banyak ya tadi contohnya. Banyak sekali. Ada untuk pembuatan apa tadi anak-anak di laut biasanya? Iya, benar. Pembuatan garam. Terus mengeringkan ikan ya. Terus untuk dedek bayi berjemur juga ya tadi ya. Ya, banyak sekali. Nah, sudah paham anak-anak manfaat sumber energi matahari? Sudah ya, oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, nanti Bu Siska ada tugas biasa ya, LKPD di WhatsApp grup, nanti Bu Siska bagikan tugasnya ya setelah Google Meeting selesai. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu wawancara. Ada yang tahu apa itu wawancara? Iya, ya benar Dek Rizky Haji ya. Kegiatan mewawancarai narasumber, boleh. Ada yang ingin berpendapat lagi? Apa itu wawancara? Narasumber itu apa anak-anak? Orang yang dimintai. Iya, benar sekali. Orang yang ditanyai. Nah. Iya. Jadi narasumber adalah orang yang diwawancarai, yang ditanyai, yang dicari informasinya. Nah, itu namanya narasumber. Nah, sekarang kita lanjutkan. Coba dibaca Dek Rizky, bagus ya.
Iya, benar ya. Ya, jadi wawancara ini tujuannya, terima kasih Dek Rizky bagus. Jadi wawancara ini tujuannya untuk memperoleh data mengenai sumber-sumber energi yang ada di daerah tempat tinggal kita. Nah, sekarang pertanyaan dari Bu Siska, siapa saja yang akan kita wawancarai? Maksudnya tuh siapa saja yang bisa kita wawancarai? Yang pertama ada siapa ini? Orang tua. Iya, orang tua. Nah, selain orang tua, kita bisa wawancara dengan siapa? Adik. Adik boleh, kakak boleh, dengan guru boleh tidak? Boleh. Terus dengan kakek atau nenek boleh? Boleh ya, boleh banget. Nah, jadi nanti bisa kalian wawancara ke siapapun yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian semua. Nah, sekarang yang kedua, pertanyaan apa saja yang bisa kita ajukan untuk mendapatkan data kondisi lingkungan di daerah sekitar kita. Nah, yang pertama contohnya ini ya, coba dibaca. Hewan apa saja yang masih dapat dijumpai di lingkungan sekitar Bapak atau Ibu? Nah, bisa ya. Jadi, hewan apa saja yang masih dapat dijumpai di lingkungan sekitar Bapak Ibu. Nah, ini contoh-contohnya ya, anak-anak. Contoh dari daftar pertanyaan. Nanti masih banyak lagi pertanyaan yang bisa kalian buat untuk mewawancarai ya, untuk mendapatkan data kondisi lingkungan ya di sekitar kita. Bisa juga gini, bagaimana kondisi air di daerah Bapak gitu. Bisa juga ya? Boleh atau tidak itu anak-anak? Boleh ya. Nah, nanti latihan membuat latihan membuat pertanyaan untuk wawancara ya. Nanti setelah ini aja. Nah, di sini nanti, ini ada format laporan hasil wawancara. Nah, jadi anak-anak nanti misal ya, kalau melakukan wawancara, nanti ada laporannya. Nah, laporannya bisa dibuat dalam bentuk seperti ini. Ada tanggal wawancaranya, kemudian ada data hasil wawancaranya, seperti nama narasumber. Misalkan Ibu siapa ya? Ibu Siska misal, nanti pertanyaannya apa, terus jawabannya apa, dan seterusnya. Gitu ya anak-anak, paham? Sampai sini? Ya, paham ya. Sampai di sini Bu Siska tanya dulu, ada yang masih bingung? Ada yang ingin ditanyakan tentang tadi, materi tadi? Ada Bu, ada. Ada, siapa? Coba. Saya Bu, Dek Rizky Aji. Untuk membuat wawancara yang baik, jadi kita harus menentukan topiknya dulu ya, menentukan ide atau topik dulu. Kira-kira kita akan wawancara tentang apa, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, menentukan menentukan narasumber. Jadi dalam kita menentukan narasumber, kita juga harus tahu, kira-kira narasumbernya tahu atau tidak ya topik yang akan kita tanyakan. Nah, seperti itu ya. Jadi narasumbernya harus sesuai ya anak-anak ya. Ya. Nah, kemudian langkah yang ketiga, kita bisa membuat janji dengan narasumber. Jadi menentukan waktunya kapan, terus tempatnya di mana, seperti itu. Terus yang keempat, membuat daftar pertanyaan. Nah, ini jadi sebelum wawancara, sebaiknya kita membuat daftar wawancara dulu. Daftar pertanyaan terlebih dahulu. Gitu ya. Kayak tadi contoh-contohnya ya. Barang tugasnya di bawahnya nggak apa-apa kan? Bagaimana Dek Rizky Haji? Barang tugas itu Bu. Ya. Tidak apa-apa. Di bawahnya itu loh. Oh iya, tidak apa-apa.
Ya, ini di bawahnya sudah ada ya anak-anak ini ya. Ada laporan hasil wawancara itu ya. Nah, kemudian langkah yang terakhir baru kita melakukan tanya jawab. Nah, seperti itu. Rizky Haji sudah paham? Sudah, Bu. Ya, saya ya. Anak-anak semuanya sudah paham? Dek Faiz, Dek Rizky bagus, Dek Huan, Dek Dira, Dek Rido. Sudah ya. Nah, oke, terima kasih. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kegiatan terakhir ya, yaitu kegiatan penutup. Nah, coba Bu Siska ada pertanyaan seperti biasa. Nih ya. Bagaimana pembelajaran pada hari ini anak-anak? Seru ya, menyenangkan atau tidak? Iya, seru menyenangkan. Kira-kira nanti ke depannya kalau ada Google Meeting lagi, kalian mau atau tidak? Mau ya? Ya. Semoga teman-teman yang lain yang belum bisa bergabung, bisa ikutan bergabung ya, biar semakin banyak. Nah, pertanyaan yang kedua, materi mana yang paling menyenangkan menurut anak-anak? Materi? Semua? Oh ya, semuanya menyenangkan. Oke, bagus. Nah, kemudian yang ketiga, materi mana yang dirasa masih sulit? Ada atau tidak anak-anak? Tidak? Sudah paham semua ya? Oh ya, oke. Terima kasih. Anak-anak kelas 4B hebat semua. Nah, sekarang untuk evaluasinya, nanti seperti biasa Bu Siska kasih tugas di WhatsApp grup ya, ditunggu saja nanti tugasnya. Nah, untuk kesimpulan, bagaimana kesimpulan pembelajaran hari ini? Nah, tadi kita sudah belajar apa saja anak-anak? Yang pertama, belajar sumber energi, iya benar. Terus yang kedua, belajar tentang jenis-jenis ya. Iya, jenis-jenis sumber energi. Lalu yang terakhir tadi kita sudah belajar apa? Iya, belajar wawancara. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, untuk tindak lanjutnya nanti anak-anak dipelajari LKS pendamping pembelajaran 6 ya. Oke. Nah, sebelum Bu Siska tutup, Bu Siska tidak lupa untuk mengingatkan anak-anak semua untuk mematuhi protokol kesehatan ya. Yang pertama, protokol kesehatannya apa anak-anak? Mencuci tangan. Iya, yang kedua? Iya, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Ya, oke, pintar semua. Nah, sekarang sebelum Bu Siska tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tadi siapa yang memimpin berdoa? Dewan ya? Ya, coba Dewan dipimpin berdoa lagi yuk. Siap. Doa mulai. Ya, oke, terima kasih Dewan sudah dipimpin berdoa. Nah, anak-anak, Bu Siska cukupkan pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya ya. Dijaga semangatnya, jangan lupa belajar di rumah ya. Meskipun belajar di rumah, kita harus tetap semangat ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, oke. Nah, Bu Siska tutup. Selamat pagi, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, sampai jumpa semuanya.